Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Subtema menulis Surah At-Tin dan membahas makna kandungan Surah At-Tin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita masuk ke pelajaran hari ini ya. Setelah minggu kemarin membaca surah At-Tin, kemudian setelah membaca menghafal surah At-Tin, hari ini kita mempelajari menulis surah At-Tin. Ya, bagaimana cara menulis dalam Al-Quran. Kemudian kita bahas juga makna kandungan surah At-Tin ini dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Nah, dalam menulis surah At-Tin, ya, lihat dulu, menulis ayat Al-Quran sebaiknya memperhatikan kaidah penulisan. Di antaranya selalu mengawali atau memulai dari kanan ke kiri. Menuliskan ayat Al-Quran dengan teliti, menulis dengan teliti dapat melatih kesabaran. Nah, kita lihat, Bapak sudah ada potongan ayat ya. Lihat, pertama, mencermati cara menulis penggalan At-Tin termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, lihat, wahadzal baladil amin. Dan ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana. Seterusnya, lihat, perhatikan sebagian huruf. Di atas posisinya agak ke bawah garis. Lihat, ada huruf lam, ada huruf wawu, ada huruf ro, dan ada huruf qaf. Dalam penulisan tunggal, huruf lam ini, lihat, ekornya ke atas tapi ke bawah dulu. Lam. Untuk wawu, yang bolongnya di atas garis itu adalah garis dalam buku tulis kalian ya. Lihat, wawu. Kemudian huruf ro. Ujung atas, di atas dulu, di atas garis, kemudian ekornya ke bawah. Huruf qaf. Ini hanya contoh beberapa saja ya. Huruf qaf yang bolongnya dan titiknya di atas garis, kemudian perutnya ke bawah garis dan ekornya ke atas garis lagi. Itu yang harus diperhatikan oleh anak-anakku. Kemudian yang kedua, menyelin tulisan penggalan Quran surah At-Tin, perpenggalan. Wahadanya saja atau wawunya aja, haknya saja. Silahkan bisa dilihat di Al-Quran yang ada di rumah. Seperti itu mungkin untuk penulisan. Nanti silahkan kalian coba untuk menulis surah At-Tin dari basmalah sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-8. Sekarang kita membahas makna kandungan surah At-Tin. Tetapi sebelum membahasnya, kita harus tahu dulu arti-artinya. Setelah kalian kemarin hafal, ada yang dengan artinya enggak, silakan lebih baik dihafalkannya dengan artinya. Ya, kita coba bahas satu-satu dari basmalah dulu. Apa artinya sih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wapuri sinin. Dan demi gunung Sinai.
wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ya, didoakan dalam surah Atin, surah Mekah ini ya. Selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Selanjutnya, illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mengerjakan kebajikan itu apa? Yaitu amal soleh. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, sekarang kita bahas ya, dari mulai ayat pertama, kedua, apa ada pembahasan-pembahasannya. Oke. Setelah tahu artinya, kita akan membahas makna kandungan surah Atin ini. Oke. Kita mengulang ke video yang sebelumnya. Surah Atin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari atas 8 ayat. Seperti yang tadi dikatakan dan sudah kita baca, ada 8 ayatnya. Termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Karena diturunkan di Mekah. Kemudian diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Nama Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya buah tin. Dalam surah Atin, Allah benar-benar mengatakan dan menetapkan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaannya yang sempurna. Bila kita perhatikan ayat pertama, kedua, dan ketiga, semua ayat tersebut diawali dengan firman, yaitu tentang buah tin, buah zaitun, bukit Tursin, dan negeri Mekah. Nah, isi kandungan yang terdapat dalam surah Atin dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, lihat ayat pertama. Apa? Ayat pertama itu wattini wazzaitun. Nah, kita bahas ya. Buah tin dan zaitun merupakan kinayah. Apa kinayah itu? Ungkapan tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, yang banyak ditumbuhi pohon tin, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam, yang banyak ditumbuhi pohon zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggunakan kedua pohon tersebut karena buahnya memiliki banyak manfaat. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah tin menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni. Bisa juga menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan bimbang. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Kadang-kadang kita suka ada yang memasak dengan minyak zaitun. Itu karena sangat baik kandungannya dan ada dalam Al-Quran. Kita lihat ya, ini penampakan buah tin ini seperti ini. Sekarang di kita juga kadang-kadang sudah ada yang punya karena bisa dikembangbiakan, bisa dipelihara di Indonesia. Kemudian ini buah zaitun bisa kita lihat. Oke. Ayat kedua.
wa turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Bukit Sinai yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul. Di tempat ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat pada malam Isra Mi'raj sebagai petunjuk penghormatan pada kesucian tempat tersebut. Nah, kita lihat ini penampakan Gunung Sinai ya. Gunung Sinai ya, ketika Nabi Musa pertama mendapat wahyu. Kemudian ayat ketiga itu yaitu wahadal baladil amin. Maksud negeri yang aman adalah kota Mekah. Kota Mekah al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan keempat tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para ulul azmi dari kalangan rasul. Nanti pembahasan tentang rasul ulul azmi dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita lihat ini adalah potret Mekah. Bukan potretnya tapi gambaran kota Mekah. Kemudian kita lanjut ke ayat keempat. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmania, bentuk fisik maupun rohania dalam hati kita. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, bijak dalam mengambil keputusan. Sebab manusia dibekali dengan akal, pikiran, dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, manusia punya otak, tapi otak bukan akal. Beda antara otak dengan akal. Ya, karena makhluk yang lain, hewan yang lain punya otak, tapi tidak punya akal. Oke, yang selanjutnya. Ayat kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak bersyukur dan tidak menaati perintah Allah. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Awas. Manusia tadi adalah makhluk yang sempurna. Tapi dalam ayat kelima ini manusia bisa jadi hina, bisa lebih derajatnya lebih rendah dari hewan kalau melakukan dosa, meninggalkan sholat, minum minuman keras, atau kita sebagai anak durhaka kepada orang tua, ya, itu akan menjadi rendah. Walaupun tadi makhluk yang sempurna, tapi kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, durhaka kepada ibu dan bapak, durhaka kepada Allah, meninggalkan sholat, maka kita akan menjadi makhluk yang hina dan ditempatkan di tempat di neraka yang akan menyengsarakan. Ayat ke-6, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal saleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatan dan kekal di dalam. Jadi ayat ke-6 ini adalah illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kebalikan dari ayat ke-5, ayat ke-6 ini manusia yang akan selamat dari kehinaan yaitu orang-orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Contohnya sholat, ngaji, bersedekah, menolong teman, atau apa saja, membantu orang tua, taat kepada orang tua. Silakan lakukan amal-amal soleh itu. Dalam contohnya kita bisa lihat lagi yang sedang sholat, yang sedang bersedekah, membantu temannya yang terkena musibah. Jangan ditertawakan ya kalau teman-teman yang terkena musibah.
tapi harus kita tolong. Selanjutnya ayat ke-7. Nah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau. Karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Dalam ayat ke-7 ini, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan? Awas, kita jangan mendustakan hari pembalasan. Karena ketika kita selesai di dunia ini akan meninggal dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Tadi, barang siapa beramal jelek, maka neraka tempat kembali. Barang siapa beramal baik, maka dia akan masuk surga. Ya. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Silahkan kalian pilih, mau amal baik atau amal buruk. Kalau kalian beramal baik, maka insya Allah kalian akan masuk surga. Dan bila amal buruk, maka kalian akan masuk neraka. Tapi mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Oke. Hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.